Jangan memaksakan diri, karena Omnibus Law ini adalah undang-undang masa depan kita yang kita perlukan untuk kemajuan bangsa ini. Halo sahabat Indonesia, apa kabar Anda? Saya ini sedang gundah sebetulnya. Saya tadi membaca dalam suatu postingan bahwa KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, pimpinan Said Iqbal, dan berkolaborasi dengan manis dengan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, BEM-SI, akan turun ke jalan pada event May Day tanggal 1 Mei tahun 2021. Tuntutannya ternyata tidak kreatif. Mereka menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sahabat Indonesia, saya agak geli mendengar Said Iqbal dan BEM-SI, KSPI, BEM-SI, apa yang mereka mau. Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah setahun yang lalu. Sudah banyak peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah mulai berlaku, masih mau dicabut juga. Sudah kalah di MK, masih juga ngeyel. Saya nggak tahu kalian ini maunya apa. Jangan merasa paling benar sendiri. KSPI si maha benar, pemerintah maha salah. Heran saya. Dulu saya pernah menyampaikan, kalau KSPI atau mungkin Serikat Pekerja Buruh yang lain ada masukan, berikan kepada pemerintah biar disempurnakan dalam peraturan turunannya, Kepres, Perpres, SK Menteri atau apapun lah peraturan turunannya. Jangan memaksakan diri, karena Omnibus Law ini adalah undang-undang masa depan kita yang kita perlukan untuk kemajuan bangsa ini. Jangan buruh egois. Jangan KSPI memprovokasi pekerja buruh untuk egois, hanya mementingkan kepentingan buruh. Di Indonesia ini bukan hanya buruh yang punya kepentingan, kita konsumen mempunyai kepentingan, produsen mempunyai kepentingan, negara, pemerintah juga mempunyai kepentingan. Jangan merasa buruh paling penting. Dan yang kedua, BEM-SI. Ini apa kalian ini? Ini nggak pernah kuliah ya mas? Ya, apa sih yang kalian perjuangkan ini? Mencari isu-isu aktual gitu, yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Ini isu-isu murahan, isu sudah lama usang, sudah kedaluarsa, diangkat lagi Omnibus Law. Astagfirullahaladzim. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, kemarin saya mengecam keras kerumunan dari Jackmania yang merayakan kemenangan Persija Piala Menpora. Saya mengecam keras karena berpotensi menciptakan klaster baru. Nah, ini BEM-SI kemudian KSPI akan melakukan kegiatan massa yang mungkin jauh lebih besar. Memang kalian tebal terhadap virus COVID-19. Mereka sadar tidak sih? Ada peluang datangnya gelombang ketiga seperti yang di India ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan lebih parah dibandingkan India. Kapan kita mau membangun kalau kita sibuk dengan pandemi yang tidak kunjung berakhir? Tolong
terutama BMSI. Kalian ini adalah calon intelektual. Berpikirlah untuk kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara, bukan kepentingan sesaat hanya kaum buruh. Mohon maaf, saya sangat prihatin, saya sangat empati dengan kaum buruh, tapi bukan dengan cara seperti ini melakukan gerakan-gerakan. Kenapa? Para buruh ini hanya diperdaya, dimanfaatkan oleh elit-elit dari ketua serikat buruh, serikat pekerja. Hanya dipakai alat sebagai bargaining power. Tolong please jangan manfaatkan orang-orang untuk kepentingan pribadi ketua-ketua atau pentolan-pentolan dari serikat pekerja. Apalagi dengan mengorbankan pandemi dan bisa menciptakan klaster baru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sampai kapan negeri ini itu tenang? Di sisi lain, saya mohon kepada aparat keamanan maupun negara dan pemerintah harus tegas bersikap secara komprehensif dan terpadu. Jangan instansi ini bilang ini, instansi ini bilang yang berbeda. Kepolisian harus tegas melarang. Kalau perlu menghajar mereka. Harus represif. Kenapa? Ini berpotensi menciptakan klaster yang lebih besar. Ini bom waktu gelombang 3 COVID ini. Kalau kita diam saja, kalau kita membiarkan orang-orang ini melakukan kerumunan lagi, dan kerumunan lagi, ini akan menjadi malapetaka yang paling hebat dalam sejarah Indonesia. Jadi mohon maaf Pak Polisi, Bapak-bapak harus tegas menolak dan kalau perlu melakukan langkah-langkah yang lebih keras untuk membuat mereka tidak melakukan aksinya. Saya menghimbau juga kepada pimpinan KSPI maupun BMSI, kalian coba berpikir sebagai seorang anak bangsa. Jangan hanya berpikir pragmatis kepentingan kalian sendiri, oke? Dan kepada pemerintah, menteri-menteri, tolong lindungi kebijakan Pak Jokowi. Jangan pelin-pelan, jangan main aman. Pada waktu Omnibus Law November yang lalu, banyak menteri-menteri yang ngumpet di belakang Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi menjadi sasaran tembak bagi siapapun. Sekarang lindungilah presiden kita. Bukan kami yang bertugas melindungi presiden, tapi para menteri yang diangkat dan mendapatkan kemewahan, kekuasaan dan jabatan dari presiden. Itu tugas kalian, itu kewajiban kalian. Ini saran saya sebagai anak bangsa. Terima kasih. Demikian opini saya hari ini. Jangan lupa, Anda yang belum menjadi mitra kanal TV Anak Bangsa, silakan subscribe sehingga kami bisa memberikan notifikasi di setiap postingan kami. Dan jangan lupa share, komen, dan like apapun yang Anda inginkan. Kami tetap mengajak Anda menjaga Indonesia. Salam satu Indonesia, Rudi SKM.